Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin, jamaah pengajian Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini alhamdulillah kita patut bersyukur dan selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga di sore hari yang cerah ini kita dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesehatan, keimanan, keislaman, dan juga kesempatan untuk mengaji bersama dalam kajian virtual, kajian kitab Masail Jahiliyah, kitab yang ditulis oleh Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yang disyarah oleh Syekh Saleh Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Semoga di pertemuan sore hari ini kita mendapatkan berkah karunia dari Allah serta mendapatkan tambahan ilmu dalam agama kita, agar kelak nantinya kita bisa mengamalkan agama kita sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan petunjuk dari Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, jamaah Madura Mengaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan sore hari ini kita akan melanjutkan bersama kajian kitab Masail Jahiliyah, masalah yang ke-15, di mana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala menyebutkan dalam permasalahan ini, masalah yang ke-15 tentang alasan orang-orang jahiliyah tidak mau untuk menerima kebenaran karena mereka beralasan dengan alasan yang batil, berhujjah beralasan dengan alasan yang batil. Yaqul Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan, al-mas'alatul khamisata asyrah, masalah yang ke-15, i'tidaruhum an ittiba'i ma atahumullahu bi'adamil fahmi. Alasan mereka tidak mau mengikuti apa yang telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul adalah karena mereka tidak memahami terhadap dakwah yang disampaikan oleh para rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menyatakan tentang orang-orang Bani Israel. Mereka mengatakan wa qalu qulubuna ghulf dalam surah Al-Baqarah ayat 88. Ya. Dan mereka berkata, hati-hati kami telah tertutup. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Hud ayat 91, di mana ya kaumnya Nabi Syuaib ya menolak dakwah
dengan alasan bahwa mereka tidak faham terhadap apa yang disampaikan oleh Syuaib. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, "Ya Syuaibu, ma nafqahu katsiran mimma taqul." Wahai Syuaib, kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu. Maka pernyataan-pernyataan mereka ini Allah Subhanahu wa taala mendustakannya dan menerangkan bahwa semua itu yang dikatakan oleh mereka seperti sebab tertutupnya hati-hati mereka tidak lain adalah dikarenakan atau disebabkan karena kekufuran mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itu adalah masalah yang ke-15 dari masalah ya perilaku-perilaku jahiliyah yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Mereka orang-orang ahlul jahiliyah ketika menolak kebenaran, mereka beralasan bahwa mereka tidak memahami dakwah. Mereka tidak memahami apa yang disampaikan oleh para utusan-utusan Allah. 6. Kita melihat bagaimana syarah penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Beliau hafizahullahu ta'ala mengatakan, "I'tadaru an qabulil haqqi bi annahum la yafhamunahu." Orang-orang ahlul jahiliyah ya, mereka beralasan untuk tidak menerima kebenaran itu dengan alasan bahwa mereka tidak memahami dakwah yang disampaikan oleh para rasul. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ya menyebutkan hal ini tentang orang-orang Yahudi. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka untuk masuk Islam, orang-orang Yahudi mengatakan, wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Al-Baqarah ayat 88. Mereka berkata bahwa hati kami telah tertutup. Bal la'anahumullahu bikufrihim. Akan tetapi justru Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka disebabkan karena kekufuran mereka. Faqalilan ma yu'minun. Maka sedikitlah ya dari mereka yang beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ghulf, kalimat hati tertutup di sini disebutkan oleh Syekh Saleh Fauzan ada beberapa makna. Sedikitnya ada 2 makna. Yang pertama, makna ghulf di sini adalah alaiha ghilaf, yaitu hati kami tertutup. Sehingga ya karena tertutupnya hati kami, perkataan Rasulullah itu tidak sampai kepada kami. Ini makna yang pertama. Hati kami telah tertutup, ya, ibarat sesuatu yang telah tertutup sehingga tidak akan bisa masuk sesuatu dari luar. Mereka berkata, wa qalu qulubuna ghulf. Dan ya mereka berkata hati kami telah tertutup. Artinya hati kami sudah ada tutupannya sehingga tidak sampai kepada kami perkataan Rasulullah. Wala tatma'in qulubuhum ila kalami, dan juga hati mereka tidaklah tenang ya kepada perkataan Rasulullah. Fattakhadu hada hujjatan fi takdzibir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menjadikan hal ini, tertutupnya hati mereka ini ya, tidak sampainya perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka dengan dakwaan bahwa hati mereka tertutup sebagai hujjah untuk mendustakan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini makna yang pertama, ini adalah makna yang masyhur ya dari ayat-ayat ini. Makna yang kedua disebutkan juga oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullahu taala. Beliau mengatakan, wal makna tsani, adapun makna yang kedua, wa qalu qulubuna ghulf, dan perkataan mereka dan mereka mengatakan hati kami tertutup. Artinya annaha mamlu'atun minal ilmi, bahwa hati kami ini sudah banyak, sudah syarat ya, sudah penuh dengan ilmu. Hati kami sudah penuh dengan ilmu.
Ya. Falasna bihajatin ila kalami ahadin. Maka kami tidak butuh lagi dengan perkataan lagi, ya, dari perkataan seseorang, karena hati kami sudah penuh dengan ilmu, ya, sehingga tidak ada porsinya lagi, tidak ada porsi lagi untuk itu, tidak ada porsi untuk menerima perkataan lagi, karena hati kami sudah penuh. Ini makna yang kedua, ya. Falaisu bizamihim, ya, bihajatin ila Rasulullah SAW. Maka mereka, ya, menurut anggapan mereka, ya, bahwa mereka tidak lagi membutuhkan Rasul, ya, di tengah-tengah mereka, karena hati mereka sudah terpenuhi dengan ilmu. Ini alasan, ini adalah makna yang kedua dari makna gulf, yaitu waqalu qulubuna gulf. Maka, ya, fallahu jalla wa ala, maka dengan makna ini juga dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan kesombongan. Kalau memang maknanya bahwa hati kami telah penuh dengan ilmu, ini adalah kesombongan, ya. Ya, mereka mengatakan bahwa hati kami penuh dengan ilmu tidak lain adalah sebagai upaya untuk mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan kesombongan. Padahal kita mengetahui bagaimana sepak terjang kaum Yahudi, ya. Orang-orang Yahudi, ya, di masa mereka dengan nabi mereka banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka banyak mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di antara mereka berani, ya, merubah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dengan tangan-tangan mereka sendiri. Di antara mereka berani, ya, telah membunuh para nabi mereka disebabkan karena mereka tidak mau menerima kebenaran dari nabi mereka tersebut. Ini, ya, ini adalah sesuatu yang, ya, tidak asing, ya, apa yang dilakukan oleh orang Yahudi. Karena hal ini sudah difirmankan oleh Allah, ya, sudah diungkap oleh Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan, ya, perilaku-perilaku mereka, bagaimana mereka menolak kebenaran. Maka ketika mereka mengatakan qalu qulubuna gulf, dan hati kami, ya, telah tertutup, ya, dengan maksud atau makna yang kedua bahwa hati kami telah banyak ilmu, ya, sehingga tidak lagi mampu menampung perkataan seorang pun setelah itu. Ya, tidak lagi menampung perkataan seorang pun dari kalangan Rasul setelah itu. Mereka mendakwakan bahwa mereka, ya, telah memiliki ilmu dalam hal ini. Lanjut kata Syekh Shalih Fauzan, "Fallahu jalla wa ala yubayyin annal illata laisat ma yaqulun." Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, menjelaskan bahwa alasan mereka tidak seperti apa yang dikatakan oleh mereka. Artinya alasan penolakan mereka terhadap kebenaran tidak seperti apa yang dikatakan oleh mereka. Balil illah annallaha la'anahum bisababi kufrihim. Bahkan alasannya, ya, alasan mereka menolak kebenaran itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala telah melaknat mereka, menjauhkan mereka disebabkan oleh kekufuran mereka. Jadi dikarenakan kekufuran mereka itulah mereka dilaknat oleh Allah, sehingga mereka tidak lagi mampu untuk menerima kebenaran. Justru mereka malah menolaknya. Yakni taradahum wa ab'adahum an rahmatihi, di mana Allah Subhanahu wa taala mengusir mereka, menjauhkan mereka dari rahmatnya. Karena para jamaah, kebaikan itu merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika menerima kebenaran, sejatinya dia sedang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka orang-orang Yahudi ketika mengatakan waqalu qulubuna ghulf, ya, ketika itu mereka apa? Dijauhkan oleh Allah dari rahmat Allah. Dilaknat oleh Allah artinya dijauhkan oleh Allah dari rahmat Allah. Sehingga kebaikan-kebaikan yang disampaikan kepada mereka ditolak oleh mereka begitu saja. Ya, seakan-akan hati mereka sudah tertutup, ya. Wasaru la yaqbalunal haqqa bisababi kufrihim. Karena itulah mereka tidak menerima kebenaran disebabkan oleh kekufuran mereka. Falba sababiyah, ya. Maka ba, kata Syekh Shalih Fauzan, ya, bal la'anahumullahu bikufrihim. Ba di sini ba sababiyah, ba yang menunjukkan sebab, ya.
sebab alasan kenapa Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka sehingga mereka mengatakan bahwa hati mereka telah tertutup dikarenakan oleh kekufuran mereka. Fasaru la yafqahuna qaular rasul, dan jadilah mereka tidak memahami, ya, karena mereka dijauhkan oleh Allah dari rahmatnya disebabkan oleh kekafiran mereka. Karenanya mereka menjadi orang yang tidak memahami perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Li'annahum la yaltafituna ilaihi, karena mereka, ya, memang sejak awal tidak mau menoleh kepada Rasulullah. Wala ya'ba'una bihi, dan tidak peduli kepada beliau. Li'annallaha sarafahum uqubatan lahum, karena Allah Subhanahu wa taala memalingkan pandangan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai uqubah, ya, sebagai, ya, akibat perbuatan buruk yang telah mereka lakukan, ya. Karena mereka telah kufur kepada Allah, mengkufuri risalah Allah, dan mengkufuri para rasul-rasul yang diutus oleh Allah di tengah-tengah mereka. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Shaf ayat 5, "Falamma zaghu azaghallahu qulubahum." Maka tatkala mereka melenceng, maka Allah semakin melencengkan hati mereka. Maka tatkala mereka berbuat, ya, melenceng, Allah semakin melencengkan hati mereka. Faman lam yaqbalil haqqa ibtalahu Allahu bil batil. Ini satu kaidah yang penting para jemaah, yang seharusnya kita memahami akan hal ini. Bahwa seseorang yang tidak menerima kebenaran, artinya dia menolak kebenaran, maka ketika itu Allah mengujinya dengan apa? Dengan kebatilan. Artinya antara al-haq dan batil ini tidak akan bersatu. Tatkala seseorang itu menolak kebenaran, otomatis kebatilan akan dia terima. Ya, ini adalah satu kaidah penting. Sebaliknya, tatkala orang tersebut menerima kebenaran, menerima petunjuk, maka akan ditolaknya kebatilan-kebatilan dari dirinya, ya. Wa sara ba'da dzalika la yaqbalil haqq, ya. Maka jadilah setelah itu, karena dia tidak menerima kebenaran dan Allah mengujinya dengan kebatilan, maka dari sanalah kemudian dia tidak akan menerima kebenaran. Li'annahu yusid qalbahu. Karena apa? Karena kebenaran itu dianggap akan merusak hatinya, ya, akan merusak hatinya. Ini adalah satu makna yang penting para jemaah. Adalah tatkala hati kita terbiasa dengan kebenaran, ya, terbiasa dengan kebenaran, maka kebenaran itu sebagai obat. Ibarat obat bagi hati kita. Sehingga jika yang akan masuk ke dalam hati kita itu kebatilan, ini dianggap sebagai penyakit. Ini dianggap sebagai penyakit. Jadi seseorang ketika terbiasa dengan kebenaran, ya, maka hatinya akan terbiasa dengan kebenaran. Sehingga ketika masuk kebatilan dalam hatinya, berusaha masuk ke dalam hatinya, maka kebatilan ini dianggap penyakit, ya. Dianggap penyakit. Begitu juga sebaliknya. Ketika hati seseorang tersebut sudah terbiasa dengan kebatilan dan kebatilan itu dianggap sebagai imun bagi hatinya, maka kebenaran yang akan masuk di dalam hati tersebut jelas akan disikapi dengan apa? Dengan penyakit. Seperti penyakit. Karenanya seseorang akan menolak, ya, segala bentuk, ya, penyakit-penyakit yang sedianya masuk, ya, kepada hatinya. Wal iyadu billahi min dalik, ya. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari perkara yang kedua ini, ya. Karenanya orang yang buta, ya, buta mata hatinya, buta untuk adalah orang yang sudah terbiasa dengan kebatilan. Orang yang sudah terbiasa dengan kebatilan. Maka dengan kebiasaannya menerima kebatilan, dengan kebiasaannya melakukan kebatilan, itulah yang menjadi sebab dirinya menolak kebenaran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, tentang mereka dalam surah Al-Baqarah ayat 88,
bal la'anahumullahu bikufrihim. Bahkan Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka disebabkan karena kekafiran mereka. Faqalilan ma yu'minun, maka sedikitlah dari mereka yang beriman. Allah juga berfirman tentang mereka dalam surat An-Nisa ayat 160 sampai ayat 161. Allah berfirman, "Fabidulmim minal ladina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil." An-Nisa ayat 160 sampai ayat 161. Allah berfirman, maka disebabkan karena kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, haramna alaihim thayyibat. Kami haramkan atas mereka ya kebaikan-kebaikan makanan yang sebelumnya kami halalkan bagi mereka. Wa bisaddihim an sabilillahi katsira, dan disebabkan karena mereka menghalangi banyak menghalangi jalan Allah. Wa akhdihimur riba, dan pula disebabkan karena mereka terbiasa mengambil riba, mempraktekkan riba, padahal riba itu telah dilarang atas mereka, dan karena disebabkan pula mereka terbiasa memakan harta-harta manusia dengan cara yang batil. Maka di dalam ayat ini karena kebiasaan kezaliman yang dilakukan oleh orang Yahudi, kebiasaan menghalangi mereka dari jalan Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan mereka memakan riba dan memakan harta manusia dengan cara yang batil lah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas mereka kebaikan-kebaikan makanan yang dahulu pernah dihalalkan atas mereka. Kemudian hada fil Yahud, ini khitab merupakan perkara yang disebutkan oleh Allah atas mereka orang-orang Yahudi Wa qauluhum, dan perkataan mereka sebagaimana difirmankan oleh Allah, wa qalu qulubuna gulf, dan hati kami telah tertutup. Pernyataan mereka sejatinya tidak benar. Pernyataan mereka ini tidak benar. Yang mana mereka mengklaim bahwa hati mereka telah tertutup. Hati mereka telah tertutup, baik itu tertutup karena mereka merasa berilmu, sudah banyak ilmu, atau tertutup dikarenakan apa? Dikarenakan mereka Mereka menolak apa yang didakwakan oleh para Rasulullah SAW. Jadi pernyataan mereka waqalu qulubuna ghuluf ini tidak benar. Yang benar adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala yang memalingkan hati mereka sebagai akibat buruk yang telah dilakukan oleh mereka sebelumnya. Wa illa aslul qalbi annahu alal fitrah. Disebutkan oleh Syekh Shalih Fauzan, kenapa pernyataan mereka hati tertutup ini tidak benar? Karena pada dasarnya hati itu selalu berada di atas fitrah. Hati itu selalu berada di atas fitrah. Jika kita biarkan saja hati kita, maka hati kita ini akan tetap berada di atas fitrah. Sebagaimana hal ini telah dinyatakan di dalam banyak hadis dari Nabi SAW. Salah satunya adalah bahwa Nabi SAW mengatakan kullu mauludin illa wa yuladu alal fitrah. Setiap yang dilahirkan itu dilahirkan dalam keadaan fitrah. Artinya hatinya lurus. Hatinya lurus menyembah Allah Subhanahu wa taala. Hatinya lurus bahwa dirinya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah kita biarkan hati kita, hati kita biarkan tanpa ada campur tangan orang-orang yang di luar dan sebagainya, maka hati ini akan terus dalam kefitrahannya, Maka tidak benar apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi manakala mereka mengatakan hati kami tertutup, tertutup dari kebenaran. Yaqbalul haqqa bi fitratihi, sehingga hati ini pada dasarnya di atas fitrah, hati ini akan selalu menerima kebenaran dengan fitrahnya, Lakin idza fasadatil fitratu sara la yaqbalul haqqa.
Namun ya, masalahnya adalah jika fitrahnya di sini telah rusak, ya, baik itu dirusak oleh lingkungan sekitarnya atau dirusak oleh dirinya sendiri tatkala dia tidak mau menerima kebenaran, sehingga dia tidak mau menerima kebenaran. Mithlul ard, ya, dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, dimisalkan ya, permisalannya seperti bumi, seperti tanah. Idza fasadat wasarat sabkhah, ya, tanah itu jika telah rusak, maka tanah itu akan menjadi tandus, ya, tidak bisa ditanami. Fa innaha la tambut, maka tanah itu tidak akan bisa membuai ataupun ya bisa ditanami dengan tanaman, ya. Tidak bisa tumbuh tanaman jika ditanam di dalam tanah yang tandus, ya. Li'annaha fasadat, karena tanah tersebut sudah rusak. Wa kadzalikal qalbu idza fasada sara la yaqbalul haq. Begitu juga hati, jika hati itu sudah rusak, maka hati itu tidak akan menerima kebenaran. Ini penjelasan yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Fauzan berkenaan dengan ayat yang pertama surah Al-Baqarah ayat 88, ya. Wa qalu qulubuna ghulf bal la'anahumullahu bikufrihim faqalilan ma yu'minun. Adapun penjelasan ayat yang kedua, yaitu tentang kaumnya Syuaib. Ya, wa kadzalika qaumu Syuaib alaihi salatu wassalam. Begitu Syuaib alaihi salatu wassalam, ya. Ma'a annahu min afsahil anbiya wa abyanuhum khitaban. Padahal Syuaib ini tergolong, ya, nabi yang paling fasih, ya, dan nabi yang paling jelas ketika berkata. Jadi Syuaib ini adalah tergolong nabi yang paling fasih dan nabi yang paling jelas ketika menjelaskan, ya, perkataan. Hatta lukiba bi khatibil anbiya, sampai Syuaib ini, ya, dijuluki sebagai khatibul anbiya, yaitu di antara nabi yang paling khatib, yang yang bisa berdialog. Khatib di sini bisa diartikan dengan apa? Bisa diartikan dengan orang yang mempunyai kemampuan berdialog, ya. Bisa diartikan dengan orang yang mempunyai kemampuan dialek, ya. Ini Nabi Syuaib, ya. Liquwati fasahatihi wa ta'thirihi, dikarenakan, ya, beliau itu adalah nabi yang paling fasih dan ketika berbicara sangat, ya, berpengaruh. Artinya orang langsung terpengaruh dengan pembicaraannya, ya. Alaihi salatu wassalam. Meskipun begitu, coba lihat, ya. Meskipun begitu, ya, meskipun Nabi Syuaib ini tergolong nabi yang paling fasih, jika berkata itu orang akan sangat terpengaruh dengan perkataannya, akan tersihir dengan perkataannya. Lihat bagaimana respon kaumnya, ya, kepada Nabi Syuaib. Mereka mengatakan sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surat Hud ayat 91. Allah berfirman, qalu ya Syuaibuna ma nafqahu katsiran mimma taqul wa inna lanaraka fina dha'ifa walaula rahtuka larajamnak wa ma anta alaina biaziz. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qalu, mereka berkata, ya Syuaibu, wahai Syuaib, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tidak mengerti banyak terhadap apa yang engkau katakan, yang engkau dakwakan ini. Wa inna lanaraka fina dha'ifa, dan sungguh kami melihatmu itu termasuk orang-orang yang dhaif, orang-orang yang lemah. Walaula rahtuka larajanna, seandainya engkau tidak mempunyai, ya, kedudukan di hadapan kami, niscaya kami akan merajammu. Wa ma anta alaina biaziz, dan tidaklah engkau, ya, mempunyai kekuasaan atas kami. Lihat bagaimana ayat ini menunjukkan, ya, mereka tidak faham terhadap apa yang dikatakan oleh Syuaib. Padahal Syuaib ini tergolong nabi yang paling fasih. Ketika berkata paling fasih, ketika berkata paling jelas, ketika berkata paling mempunyai pengaruh terhadap orang yang di hadapannya, ya, paling mempunyai pengaruh. Di samping itu mereka tidak faham
terhadap apa yang dikatakan oleh Syuaib sampai mereka mengatakan seperti ini, ma nafqahu katsiran mimma taqul. Kami tidak memahami banyak terhadap apa yang kau katakan. Karena yang dikatakan oleh Syuaib adalah apa? Ajakan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ajakan untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajakan ya untuk mengabdi kepada Allah dan meninggalkan kesyirikan yang mereka lakukan. Kemaksiatan yang mereka lakukan. Inilah yang menyebabkan mereka tidak memahami. Tidak memahami apa yang dikatakan oleh Syuaib. Bahkan mereka di dalam ayat ini menggolongkan Syuaib ini sebagai orang yang lemah di antara mereka. Seandainya Syuaib tidak mempunyai kedudukan ya di antara mereka, maka niscaya mereka akan merajam Syuaib ya. Dan niscaya Syuaib tidak mempunyai kekuasaan apapun atas mereka. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, fahum la yafqahuna kalam Syuaib. Lihat bagaimana di dalam ayat ini mereka tidak faham terhadap perkataan Syuaib. Li'anna Allah subhanahu wa ta'ala tamasa ala qulubihim. Dikarenakan Allah subhanahu wa ta'ala telah menutup hati mereka. Mithlu ma hasala li Bani Israel. Seperti yang terjadi pada Bani Israel. Wa hadhihi sunnatullahi jalla wa ala. Dan begitulah sunnatullah. Ya. Jalla wa ala. Anna man takabbara anil haq. Walam yakbalhu. Idha balagahu. Fa innahu yubtala bi fasadil qalbi uqubatan lahu. Karena itulah kata Syekh Shalih Fauzan, anna man takabbara, barang siapa yang takabur terhadap kebenaran. Artinya takabur terhadap kebenaran, tidak menerima kebenaran ya. Tidak menerima kebenaran yang datang kepadanya, maka dia akan diuji oleh Allah, dicoba oleh Allah dengan rusaknya hatinya sebagai ukubah, sebagai bentuk apa? Siksaan Allah atas dirinya ya. Jadi seseorang ketika tidak menerima kebenaran, masalahnya bukan hanya tidak menerima kebenaran itu saja para jamaah ya. Dikarenakan memang karena kekafiran mereka. Bukan karena mereka tidak faham juga terhadap kebenaran ya, sebagaimana yang diakui oleh orang-orang masa kini juga ya. Tatkala kita mendakwai tauhid di tengah-tengah mereka, tatkala kita mendakwai sunnah di tengah-tengah mereka, ada di antara mereka yang mengatakan kami tidak faham kalau ini sunnah. Yang kami fahami adalah ini dan ini. Mereka menyebutkan ya kebiasaan-kebiasaan mereka, perilaku-perilaku mereka yang mereka dapatkan dari nenek moyang mereka. Sehingga apa? Sehingga ya tuntunan ataupun sunnah yang disunnahkan oleh Nabi SAW mereka tidak memahaminya ya. Apakah benar mereka tidak memahami sunnah Nabi SAW? Tidaklah benar. Kenapa? Karena sunnah Nabi SAW sudah dinukil ya dari para ulama dahulu, dari sejak zaman sahabat, tabi'in dan tabi'in, dan nukilan-nukilan mereka sudah banyak di dalam buku-buku hadis Nabi SAW ya. Bahkan ada di antara yang menolak ya sunnah Nabi SAW adalah orang-orang yang tergolong ulama, orang yang faham ya, orang yang faham terhadap agama Islam, orang yang faham terhadap apa? Terhadap bahasa Arab, bahasa di mana Al-Quran dan Sunnah itu diturunkan ya. Ini yang menolak. Jadi mereka pada hakikatnya menolak kebenaran itu bukan karena tidak faham terhadap bahasa Al-Quran, tidak faham terhadap bahasa Al-Hadis, dan tidak faham terhadap hadis Nabi SAW, bukan. Ya, mereka menolak kebenaran ini dikarenakan karena hati mereka tertutup. Hati mereka tertutup. Hal itu sebagai ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka atas ketakaburan mereka. Ketika mereka tidak menerima kebenaran, kecongkakan mereka ya untuk menolak kebenaran. Wa kadzalika kuffar Quraisy. Begitu juga orang-orang kafir dari kalangan Quraisy. Madza qalu li Rasul sallallahu alaihi wasallam? Apa yang dikatakan oleh mereka terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Perhatikan, simak di dalam surat Fussilat ayat 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang mereka, kaum kufar Quraisy, orang-orang kafir Quraisy. Wa qalu qulubuna fi akinnatim mimma tad'una ilaihi wa fi adhanina waqrun wa min bainina wa bainika hijabun fa'mal innana 'amilun. Wa qalu,
Dan mereka berkata, qulubuna fi akinnah, hati kami ini ada tutupannya dari apa yang telah engkau dakwakan kepada kami, ya. Wa fi adhanina waqrun, dan di dalam telinga kami terdapat tutupannya pula. Wa min bainina wa bainika hijab, dan antara kami denganmu wahai Rasulullah ada hijab, ada pembatas, ya, ada tutupan. Fa'mal innana amilun, maka lakukanlah, sesungguhnya kami juga akan melakukan. Surat Fussilat ayat 5. Lihat bagaimana, ya, alasan orang-orang kafir Quraisy sama persis dengan, ya, kaum sebelumnya, ya. Baik itu dari kaumnya Syuaib ataupun orang-orang Yahudi. Sama persis dengan alasan mereka. Fal kuffar tariqatuhum wahidah. Karenanya Syekh Shalih Fauzan mengatakan orang-orang kafir itu pada hakikatnya jalan mereka satu. Yuqabiluna da'awatar rasul bi annahum la yafhamuna kalamahum, ya. Mereka menolak dakwah para rasul, ya, dengan alasan bahwa mereka tidak memahami perkataan para rasul. Bal hada kusurun likusuri fi balagir rusul, ya. Hal hada likusuri fi balagir rusul. Dikatakan oleh Syekh Shalih Fauzan, apakah ketika mereka beralasan tidak memahami perkataan Rasul, tatkala mereka menolak dakwah Rasul itu, karena Rasul itu, ya, kurang dalam menyampaikan kebenaran di hadapan mereka, ya, kurang fasih, kurang jelas, ya, ketika mendakwakan kebenaran di antara mereka? La, tidak. Walakin likusurin fi isti'dadihim bisababi kufrihim. Tidak demikian. Akan tetapi dikarenakan, ya, kusur fi isti'dadihim bisababi kufrihim. Dikarenakan persiapan mereka lah yang menyebabkan mereka menolak dakwah Rasul, ya, dikarenakan kekafiran mereka. Wa i'raduhum wa adamul iltifatihim. Penolakan mereka, tidak menolehnya mereka terhadap dakwah Rasul, dan tidak maunya mereka untuk menerima kebaikan-kebaikan yang disampaikan oleh para Rasul alaihimus salatu wassalam. Kemudian kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah, ya, penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan Ibnu Fauzan hafizahullahu taala berkenaan dengan masalah yang ke-15, yaitu alasan orang-orang jahiliyah terdahulu, ya, menolak apa yang disampaikan oleh para rasul dikarenakan mereka, ya, beralasan tidak memahami, ya, apa yang disampaikan oleh para rasul. Dan tidak memahaminya mereka bukan karena mereka memang tidak memahami, artinya karena para rasul itu tidak memberikan penyampaian yang benar ketika menyampaikan kepada mereka, bukan itu. Tapi tidak memahaminya mereka dikarenakan mereka sebelumnya telah berbuat kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga hati mereka tertutup untuk menerima kebenaran-kebenaran. Wallahu ta'ala a'lam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan berikutnya, masalah yang ke-16, al-mas'alatus sadisata asyrah. Masalah yang ke-16 ini adalah berkenaan dengan sikap orang-orang Yahudi, ya, terhadap kitab Taurat, ya, mengganti kitab Taurat yang telah didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan kitab-kitab sihir, ya, dengan kitab-kitab sihir. Jadi kebiasaan orang-orang Yahudi mengganti kitab Taurat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dengan kitab-kitab sihir. Naam, Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala mengatakan, al-mas'alatus sadisata asyrah. Masalah yang ke-16. I'tiyaduhum amma atahumullahu bikutubis sihri. Orang-orang Yahudi mengganti apa yang telah didatangkan oleh Allah kepada mereka berupa kitab Taurat
dengan kitab sihir. Kama dzakarallahu dzalika fi qoulihi, sebagaimana Allah telah menyebutkan hal itu dalam firman-Nya, walamma ja'ahum rasulun min indillahi musaddiqun lima ma'ahum nabadha fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun wattaba'u ma tatlu asyayatin ala mulki Sulaiman وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 101 sampai ayat 102. Walamma ja'ahum rasulun min indillah musaddiqul lima ma'ahum. Ya. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa kitab yang ada pada mereka, nabada fariqum minal ladzina utul kitaba kitaballahi wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun, ya. Maka sebagian dari orang-orang yang diberi kitab Taurat tersebut melemparkan kitab Allah ke belakang punggungnya, ya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwasanya itu adalah kitab Allah. Wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh setan-setan pada masa kerajaan Sulaiman. Ya. Wa ma kafara Sulaiman. Dan mereka mengatakan bahwa Sulaiman itu mengerjakan sihir. Padahal Sulaiman tidaklah kafir, yaitu tidak melakukan sihir. Ya. Walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihra. Bahwa hanyalah setan-setan itulah yang kafir, yang mengerjakan sihir, ya. Mereka mengajarkan sihir kepada manusia. Surah Al-Baqarah ayat 101 sampai ayat 102. Itu para jamaah yang dirahmati Allah, ya. Di antara perilaku jahiliyah yang disebutkan dalam masalah yang ke-16 ini adalah mereka merubah, mengganti kitab Allah dengan kitab-kitab sihir, ya. Maknanya di sini juga mereka memalingkan kitab Allah dan mengganti dengan kitab-kitab yang lainnya, ya, selain kitab Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat bagaimana penjelasan Syekh Shalih Al-Fauzan Ibni Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, Al-Yahud lamma kafaru bit-Taurah allati fiha sifatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa amarahum bittiba'ihi kama qala ta'ala alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit-Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'rufi wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibati wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim. Orang-orang Yahudi lamma kafaru bit-Taurat, tatkala mereka mengingkari kitab Taurat yang di dalamnya menyebutkan sifat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan memerintahkan mereka untuk mengikuti Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Allah berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 157 tadi, alladzina yattabi'una ar-rasula, adalah orang-orang yang mengikuti Rasul, an-nabiyyal ummi, seorang nabi yang ummi, alladzi yajidunahu maktuban indahum fit Taurat, yang mereka temukan tertulis, ya, di dalam buku mereka, yaitu kitab Taurat dan kitab Injil. Ya'muruhum bil ma'ruf, ya. Rasul ini memerintahkan kepada mereka untuk berbuat yang ma'ruf, wa yanhahum 'anil munkar, dan melarang mereka untuk berbuat kemungkaran. Wa yuhillu lahumut thayyibat, dan menghalalkan bagi mereka yang halal-halal, yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, dan mengharamkan atas mereka yang buruk-buruk. Wa yadha anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim,
dan Rasul ini meletakkan atas mereka kesulitan-kesulitan dan belenggu-belenggu yang membelenggu mereka. Sebagaimana pula kama basyara bihi Isa fil Injil. Sebagaimana pula ya disebutkan busyra atau kabar berita baik ini oleh Isa di dalam kitab Injil. Ya. Haitsu qala, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum." Kata Isa ibnu Maryam, ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah, "Wahai Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum." Sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian. Musaddiqan lima baina yadayya, yang membenarkan apa yang ada di tanganku dari kitab Taurat. Wa mubasysyira, dan sebagai kabar gembira, bi rasulin, sebagai kabar gembira dengan kedatangan seorang rasul yang datang setelahku yang bernama Ahmad. Wa mubasysyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad, ya. Dan aku memberikan kabar gembira, ya, tentang seorang rasul yang datang setelahku bernama Ahmad, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Surat Shaf ayat 6. Fahadar Rasul sallallahu alaihi wasallam mawjudun dzikruhu fit Taurat wal Injil. Maka Rasul ini, Rasulullah maksudnya sallallahu alaihi wasallam, telah ada, ya, penyebutan beliau di dalam dua kitab, ya, kitab Taurat dan kitab Injil. Disebutkan di dalam dua kitab ini ismuhu, nama beliau, wa risalatuhu, risalah beliau, ya. Untuk apa beliau diutus oleh Allah, wa sifatuhu alaihi salatu wassalam, begitu juga disebutkan sifat-sifat beliau alaihi salatu wassalam. Hatta innahum ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'um, sampai disebutkan pula bahwa mereka orang-orang ahlul kitab, ya, mereka mengenal Rasulullah SAW seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Falamma kafaru bi kitabillahi at-Taurah wa lam ya'malu bihi ibtalahumullahu jalla wa ala bi an akhadu bi kutubis sihri allati hiya min amali syayatin. Maka tatkala mereka kufur terhadap kitab Allah, yaitu At-Taurah, dan mereka tidak mau mengamalkan kitab tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan apa? Dengan mereka mengganti, ya, mengambil kitab-kitab sihir, yang mana kitab sihir ini adalah termasuk, ya, amalan-amalan atau pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh syaitan. Wastabdalu amala syayatin biwahyi rabbil alamin, dan mereka mengganti wahyu Rabbul Alamin, ya, yang ada di dalam kitab Taurat dengan perilaku ataupun dengan amalan-amalan syaitan yang ada di dalam kitab-kitab sihir. Fahadi uqubatan lahum, ini sekali lagi merupakan, ya, bentuk apa? Uqubah, bentuk siksaan atas mereka, ya. Dikarenakan mereka menolak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dikarenakan mereka melemparkan kitab Allah di belakang mereka, ya, maka mereka diuji oleh Allah dengan, ya, mengambil, ya, kitab-kitab sihir yang isinya adalah amalan-amalan syaitan sebagai ganti dari kitab yang mereka lemparkan, yaitu kitab Rabbul Alamin, kitab Taurat. Fakullun man a'rada 'anil haqqi fa innahu yubtala bil batil. Ini kaidah. Selalu Syekh Shalih Fauzan menyebutkan kaidah ini, ya. Maka siapa saja yang menolak kebenaran, maka dia akan dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kebatilan. Ya. Karena, ya, hidup kita ini antara dua, antara kebenaran dan kebatilan. Maka jika kita melakukan dan menerima kebenaran, kebatilan akan hilang dari kita, akan minggir dari hidup kita. Sebaliknya, ya,
Jika kita memilih kebatilan, nas'alullah assalamu wal afiyah, maka kebenaran akan minggir dari hidup kita. Karena kebenaran dan kebatilan tidak akan bisa bersatu. Tidak akan bisa bersatu. Ya. Kullun man a'rada 'anil haq, ya. Maka siapa saja yang menolak kebenaran, fa innahu yubtala bil batil, ya. Maka sesungguhnya dirinya akan diuji oleh Allah dengan kebatilan. Wa kadzalika kullu man tarakal haqqa fa innahu yubtala bil batil. Begitu juga, ya, semua orang yang meninggalkan kebenaran, bukan menolak tapi meninggalkan kebenaran. Jadi kebenaran ini ditinggalkan oleh dirinya. Ya, setiap orang yang meninggalkan kebenaran, bukan menolak ya. Tadi kita sebutkan menolak. Kalau dia menolak, maka ia menolak kebenaran, maka dia akan diuji oleh Allah dengan kebatilan. Ini orang yang meninggalkan kebenaran, ya, bukan menolak tapi meninggalkan kebenaran. Fa innahu yubtala bil batil, maka dia juga akan diuji oleh Allah dengan melakukan kebatilan. Ya. Orang yang tidak melaksanakan kebenaran, maka diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan kebatilan. Falladhi yatruku minhum da'watar rusuli minad da'wa ila tauhid wa ifradillahi bil ibadah wa bayani dalika yubtala bi annahu, ya, bi annahu yaruju lisyirki wal khurafa wa yastadil laha wa yarujuha indan nasi ala anna haqqun wa hada waqi'u katsirin min ulama'il kharrafina wa ulama'il kuburiyin badalan min ayyaddau ila tauhidillah. Kita, ya, baca dulu bagaimana penjelasan Syekh Shalih Fauzan. Begitu juga orang yang meninggalkan kebenaran, maka dia akan diuji oleh Allah dengan melakukan kebatilan. Seperti orang yang, ya, meninggalkan dakwah para rasul, ya. Di antara dakwah para rasul adalah dakwah mengajak ke tauhid dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan, serta menjelaskan tauhid dan menjelaskan bagaimana mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam ibadah. Maka dirinya akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa? Dengan kesyirikan dan perbuatan khurafah. Ya, dia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan memasarkan, ya, dengan memasarkan ataupun menyebarkan kesyirikan dan khurafah, ya, dan perkara-perkara khurafat, perkara-perkara yang jauh dari kebenaran. Wa yastadillaha, bahkan, ya, perkara kesyirikan dan perkara khurafah ini dijadikan dalil baginya. Yaruju indan nas ala annaha haqqun, di mana dia mengatakan ataupun, ya, memasarkan kesyirikan dan khurafat ini kepada manusia seakan-akan kesyirikan dan khurafat ini adalah sesuatu yang benar. Wa hada waqi'u katsirin min ulama'il kharrafin, ya. Ini banyak terjadi dari orang-orang yang mengaku tahu akan ilmu yang gaib, ya. Begitu juga banyak, ya, terjadi dari ulama-ulama, orang-orang yang menyeru manusia kepada kuburan, ya, untuk menyembah kubur, untuk datang ke kuburan, beristighosah di dalamnya dan sebagainya. Badalan min ayyadu ila tauhidillah, ya. Mereka mengganti, ya, dakwah Rasul untuk mengajak tauhid kepada Allah, untuk mengajak kepada kitab Allah, untuk mengajak kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sebagai gantinya mereka mengajak manusia kepada kebatilan, mengajak manusia kepada beribadah kepada kuburan, ya, mengajak manusia untuk apa? Bergantung kepada orang-orang yang telah meninggal dunia, ya. Wa yaltamisuna lidzalika syubuhat allati yarujunaha 'alan nas, dan mereka, ya, menyandarkan hal itu dengan syubhat-syubhat dan mereka memasarkannya ke tengah-tengah manusia. Fayashghaluna waqtahum, sehingga waktu mereka itu disibukkan dengan kebatilan. Wal iyadu billah. Banyak terjadi sekarang ini para jamaah. Lihat, ya, bagaimana tatkala orang-orang sekarang ini, ya, ini terjadi di kalangan kaum muslimin. Tatkala mereka menolak kebenaran,
meninggalkan kebenaran dari kitab Allah dan sunnah Rasul SAW. Meninggalkan kebenaran yang bersumber dari kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW. Sebagai gantinya apa? Nah, mereka mempropagandakan, ya, melariskan, ya, menyebarkan, ya, ilmu-ilmu sihir, ilmu-ilmu santet, ya. Mereka menyebarkan ilmu-ilmu di mana mereka mengaku bahwa mereka mengetahui perkara yang gaib. Lihat bagaimana, ya, ulama-ulama model seperti ini sangat laris di kalangan manusia, ya. Oh, ada ulama yang tahu, ya, di sini ada jin, ya. Maka kemudian jin itu diikatnya, ya, tidak tahu diikat dengan apa, kemudian apa? Dimasukkan ke dalam botol dan sebagainya. Masya Allah, ini laris sekali, ya, di tengah manusia. Bahkan tontonan-tontonan seperti ini, ya, sangat laris manis, ya, disukai oleh manusia, ya, disukai oleh orang-orang penggemar-penggemar, ya, masalah-masalah gaib dan sebagainya. Bahkan mereka tidak sedikit di antara mereka yang mempropagandakan manusia, ya, telah melihat makhluk halus, bahkan di syuting makhluk halus tersebut. Nah, penampakan pocong, ya, penampakan gundurwo, penampakan ini dan sebagainya, ya. Kemudian mereka melakukan ritual-ritual yang tak ubahnya ritual-ritual itu adalah sihir yang mereka lakukan, ya. Yang mereka lakukan. Nas'alullah assalam wal afiyah. Dan ini sangat laris di tengah-tengah manusia. Begitu juga orang-orang, ya, sebagian dari kaum muslimin yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syubhat apa? Kuburiyun, ya. Orang-orang kuburiyun yaitu orang-orang yang senangnya hobinya itu pergi ke kuburan, ya. Senangnya hobinya pergi ke kuburan. Di mana mereka meninggalkan sesuatu yang dianjurkan, yaitu apa? Yaitu melaksanakan, ya, apa-apa yang ada di dalam Al-Quran, sunnah-sunnah Nabi SAW juga, ya. Akhirnya apa? Mereka senang kepada kuburan, ya. Mereka meninggalkan perkara yang paling afdol, ya. Dan ini adalah perintah yang paling afdol, yaitu untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Seakan-akan mereka tidak puas jika mereka hanya meminta kepada Allah. Mereka berhujah bahwa, ya, tidak pantaslah saya orang yang banyak bermaksiat, ya, kemudian saya langsung meminta kepada Allah. Saya ingin datang ke kuburan fulan dan fulan yang dianggap soleh. Saya akan meminta kepadanya karena dia ini adalah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sekarang ini, ya, kuburan-kuburan laris manis, ya. Banyak di antara kaum muslimin yang mempropagandakan hal ini. Sehingga ada ziarah ke wali fulan, ya, tur, ya, ke wali songo dan sebagainya. Mereka mengunjungi, ya, tempat-tempat yang mereka anggap sebagai tempat-tempat keramat, ya. Mereka meminta di dalamnya permintaan-permintaan yang sejatinya justru hal ini, ya, menghilangkan dan menafikan konteks tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka lakukan ini jelas-jelas sangat bertentangan, ya, dengan perintah yang diperintahkan oleh Allah kepada para rasul untuk bertauhid kepada Allah, untuk meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Itulah para jamaah yang dirahmati Allah, jika seseorang, ya, jika seseorang sudah berani meninggalkan kebenaran, berani meninggalkan kitab Allah, maka sebagai gantinya mereka akan mengganti kitab Allah tersebut dengan kitab-kitab sihir. Nas'alullaha salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullahu taala. Begitulah penjelasan kita pada materi atau masalah yang ke-16 dari buku kitab Masail Jahiliyah, yaitu kebiasaan orang-orang Yahudi, ya. Mereka menolak apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka dari kitab Taurat, ya. Mereka menolak, mereka melemparkan kitab Taurat dan mengganti kitab ini dengan kitab-kitab sihir, ya. Sebagaimana kaidah yang selalu diulangi di dalam penjelasan hal ini adalah jika seseorang menolak kebenaran, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji dirinya dengan menerima kebatilan. Begitu juga jika seseorang meninggalkan kebenaran, maka Allah Subhanahu wa taala akan menguji dirinya untuk melakukan kebatilan. Nas'alullah as-salamah wal afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik dan hidayahnya, petunjuknya, ya. Diberinya kita hati yang bersih oleh Allah Subhanahu wa taala
dimudahkan segala sesuatu di dalam melakukan amal-amal soleh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk selalu mendekat kepada kebenaran. Kita berusaha untuk selalu merujuk kebenaran tersebut kepada sumber aslinya, kepada kitab Allah dan sunnah Nabi SAW. Kita berusaha untuk memahami kitab Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi SAW melalui pemahaman-pemahaman para ulama kita terdahulu dari kalangan sahabat, kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, ya. Karena dengan itulah, ya, kita akan memahaminya, dan dengan itulah kita akan mendapatkan petunjuk dari Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah kajian kita pada sore hari ini. Kita membahas masalah yang ke-16. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan membahas masalah yang berikutnya, yaitu masalah yang ke-17, yaitu masalah yang ke-17 ini adalah orang-orang jahiliyah seringkali menyandarkan kebatilan itu kepada para nabi. Seakan-akan apa yang dibawa oleh nabi itu adalah batil dan kebenaran ada di pundak mereka. Insyaallah dalam masalah yang ke-17 ini kita akan sampaikan dan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Itulah kajian yang dapat kita kaji pada sore hari ini, dengan harapan semoga Allah selalu memberikan taufiknya kepada kita, cahayanya, ilmunya, dan dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan amal soleh yang diperintahkan oleh Allah dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.